Baik ya, sudah bisa ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam. Selamat datang para guru TKJ Sedepok. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua atas nikmat dan karunia-Nya. Serta selawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan syafaat nanti. Nah, baik sebelum memulai acaranya, perkenalkan nama saya Fatia Al-Habsyi selaku MC pada acara hari ini yang akan memandu jalan acaranya agar berjalan baik dan kondusif hingga akhir acara. Nah, di sini saya ingin menyebutkan tata tertib pada rapat kali ini, yaitu pertama, jangan lupa untuk merename nama akun Bapak Ibu dengan format nama, strip instansi, atau asal sekolahnya saat bergabung di Zoom Room. Yang kedua, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan berlangsung. Dibolehkan peserta untuk open cam serta memasang virtual background yang sudah diberikan. Dan yang ketiga, untuk mengisi presensi dapat melalui link yang akan diberikan oleh admin nanti ya pada kolom chat. Nah, jadi selanjutnya sebagai warga bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai acara rapat kali ini. Mari selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk soundingnya bisa dapat dimulai, Bapak. Siap, siap. Oh, terima kasih, Mbak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Adanya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Bapak Yudi sudah membantu. Baik, sebelumnya memulai acara ini, saya di sini ingin menyebutkan susunan acara rapat MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran TKJ Sedepok. Yaitu pertama, pembukaan MC dari saya sendiri. Kedua, sambutan ketua periode sebelumnya, yaitu dari Bapak Yadi Rusnani dari SMK 3 Depok. Ketiga, sambutan dan pembahasan poin-poin program kerja dari Bapak Ali Imran dari SMK Harapan Bangsa. Nah, yang dimana pembahasan tersebut berupa informasi update terkait SIM PKB dari akun belajar.id, pengenalan struktur baru MGMP, menyampaikan semua program MGMP New TKJ, serta yang terakhir menyampaikan hal-hal yang mendukung suksesnya program. Dan kemudian disusul diskusi tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup. Nah, baik, tanpa muluk-muluk, selanjutnya sesi sambutan ketua periode sebelumnya yaitu Bapak Yadi Rusnandi dari SMK 3 Depok. Dipersilakan untuk sambutannya ya, Pak. Malu Bagaimana Bapak Yadi? Bapak Yudi? Pak Yadi, Pak Yadi. Di mute, Pak Yadi. Sudah ada suaranya sekarang. Oke, jelas Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ketua MGMP, jajaran pengurus dan semua rekan anggota MGMP TKJ Depok yang
Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin tidak akan banyak. Saya berterima kasih dengan adanya regenerasi MGMP ini. Alhamdulillah semakin sini semakin semakin menyatu istilahnya begitu. Memang TKJ ini belum lama, baru 2017 mungkin ya, baru berapa tahun, umurnya baru 5 tahun mungkin, tapi sudah alhamdulillah sudah bisa kompak, sudah bisa ini. Saya hanya berharap MGMP dengan namanya New MGMP ini bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, sehingga dari tujuan awal adalah gurunya bisa merata dengan ilmunya, kemudian siswanya pun bisa merata dengan pengetahuannya, sehingga nanti TKJ Depok bisa bersaing dengan kota-kota lainnya begitu. Saya berharap dengan MGMP ini teman-teman yang biasa di belakang atau jarang tampil gitu, ayo kita bareng-bareng belajar bersama di sini biar kita bisa lebih akrab lagi, kemudian kita bisa upgrade skill ya minimal di Kota Depok ini gitu. Yang selanjutnya kalau ada kalau ada saran dan lain-lain, teman-teman jangan ragu, kita ngobrol aja di sini. Alhamdulillah kita sudah punya punya fasilitas yang lumayan cukup lengkap lah begitu. Ya, jadi saya hanya berharap selanjutnya, halo, ada suaranya ya? Selanjutnya saya hanya berharap semakin kesini TKJ semakin kompak dan semakin bisa solid begitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Semoga kita semua bisa berkolaborasi. Kemudian saya berharap sih TKJ ini menjadi keluarga besar yang seperti keluarga apa adanya begitu. Kita terbuka dengan ilmu, terbuka dengan pendapat, dan kita bisa saling menghormati apa yang menjadi pendapat orang begitu. Ya, mungkin itu saja dari saya, mungkin tidak banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Nah, selanjutnya itu dari yang kita tunggu-tunggu nih. Nah, silakan Bapak Ali Imron dari SMK Harapan Bangsa untuk isi sambutan serta pembahasan poin-poin program kerja. Terima kasih. Selanjutnya. Mana ya sekarang? Lanjut kali. Ya. Terima kasih kepada Fatia yang sudah bersedia menjadi MC ya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini akhirnya kita bisa bertemu untuk membahas terkait apa-apa aja yang akan kita bahas atau apa-apa aja yang akan kita kerjakan di organisasi yang hebat ini, MGMP, Persatuan dari Organisasi TKJ Depok gitu ya. Nah, sebelum saya melanjutkan banyak hal, pertama yang saya hormati, terima kasih buat ketua sebelumnya, Pak Yadi Rusnandi, yang juga di awal tadi udah memberikan beberapa patah kata sebagai sambutan dan memberikan tongkat estafet secara simbolik yang hari ini juga sebagai periode baru gitu. Nah, dan juga saya banggakan buat seluruh para bapak ibu guru yang hari ini gak hadir di acara rapat perdana ini, biar akrab karena kita semua adalah pengajar, saya akan manggil rekan-rekan semua adalah teman-teman gitu ya. Oke, langsung aja. Hari ini apa sih yang akan saya bahas? Banyak hal ya Bu, Pak, yang akan saya bahas. Pertama adalah
yang tadi disebutkan oleh MC terkait SIM PKB, terus juga informasi belajar.id dan seluruh hal tentang MGMP. Oke, yang pertama saya ucapkan dulu selamat buat para guru yang mungkin ada info dan mengikuti program PPG ya untuk arah sertifikasi. Selamat, semoga acaranya atau kegiatan PPG-nya lancar dan Bapak Ibu yang mengikuti program tersebut lolos. Ketika nanti atau Bapak Ibu yang terkendala masalah administrasi karena belum terdaftar di anggota di SMPKB dan lain sebagainya, silakan kontak saya aja karena itu syarat penting yang saya tahu dari program seperti itu gitu ya. Saya available, boleh dari pagi, siang, malam selama online, saya nggak merasa diganggu. Oke, itu yang pertama, ucapan selamat. Terus yang berikutnya, karena ini adalah perdana, mungkin banyak yang udah mengenal saya, tapi beberapa yang lain mungkin masih baru untuk melihat saya. Nggak ada salahnya saya memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman sekalian. Izin saya share screen ya. Nah, oke. Apa yang terlihat di Zoom-nya? Boleh konfirmasi? Udah jelas kok website. Oh, oke. Nah, ini ada website saya, lebih jelasnya di alimran.id. Saya ini ya. Nama lengkap saya Ali Imran, Bapak Ibu sekalian. Biasa dipanggil Ali, boleh rekan-rekan manggil saya Pak Ali atau Ali juga nggak masalah. Saya ini udah kurang lebih 5 tahun sebagai IT instructor atau pengajar ya di SMK. Terus juga sekarang ngedosen di beberapa kampus, juga praktisi juga dan mahasiswa juga. Saya mungkin orangnya belang-belang ya. Di praktisi iya, akademisi juga, mahasiswa juga, guru juga. Nah, ini beberapa sedikit resume dari saya. Nah, ini sekarang saya masih aktif menjadi mahasiswa S2 Computer Science di IPB ya. Lulusan S1 Informatik juga. Nah, ini ada working experience saya. Saya dosen di NF, praktisi sebagai network engineer di salah satu instansi, salah satu perusahaan bergerak di SI, sistem integrator gitu ya, sebagai konsultan juga di IT dan lain sebagainya. Oke, nah ini beberapa kemampuan saya. Lebih banyak di networking, karena saya juga orang TKJ Pak. Di virtualisasi, terus di server administration, network security, ini adalah materi skill set yang mungkin Bapak Ibu juga punya, karena kita adalah pengajar TKJ gitu ya. Dan ini beberapa project yang mungkin pernah saya kerjakan. Nah ini ya, beberapa ngerjain di PT Lintas Media, di berbagai instansi pemerintah juga, dan nge-training di berbagai perusahaan-perusahaan baik negeri ataupun swasta. Dan ini beberapa achievement saya selama saya masuk di dunia IT ya. Bapak Ibu bisa lihat lebih lengkapnya di www.alimran.id. Nah, ini beberapa track certification yang saya punya, professional IT network di Microtik, Cisco, dan beberapa yang lain nggak saya cantumkan. Nah, itu sedikit tentang saya. Semoga Bapak Ibu bisa mengenal saya lebih banyak, emang fokus di dunia IT. Nah, ketika saya ditunjuk oleh Pak Yadi dan jajaran sebelumnya sebagai ketua, ini adalah PR besar buat saya. Tapi karena mereka mempercayakan saya sebagai ketua, insya Allah saya komit untuk menjalankan amanah ini, gitu ya. Nah, saya juga berharap seluruh para anggota mendukung kami, baik saya dan jajaran pengurus, untuk menjalankan beberapa program-program hebat yang akan kita jalankan untuk mengembangkan MGMP ini, gitu ya. Oke, langsung aja, kalau itu tadi saya udah memperkenalkan diri saya akan memperkenalkan jajaran saya yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, yang baru tahu hanya saya sebagai ketua, Pak Yudi sebagai sekretaris, tapi jajaran yang lain belum. Saya share screen saya kebetulan pakai 3 device Pak. Oke, saya share screen lagi pakai yang tab saya sebentar. Ini spotlightnya saya hilangkan dulu ya.
Oke, lihat ya. Oke, saya kenalinnya pakai Instagram aja. Nah, ini kebetulan juga Bapak Ibu udah hadir. Kita punya satu akun sosial media baru yang diinisiasi oleh pengurus baru. Nah, karena Bapak Ibu udah bergabung, saya kasih waktu 2 menit untuk Bapak Ibu semua follow akun Instagram resmi kita. Saya tunggu. Nanti saya refresh, ada berapa nih? Silakan dibuka Instagramnya, namanya tkj.depok atau tkj.depok. Coba saya refresh ya. Ada berapa sih? Oh, belum bertambah. Saya tunggu ya, 2 menit untuk mendukung atau melihat informasi-informasi lain. Oke, sambil menunggu, saya tadi mau memperkenalkan yang pertama, di sini ada jajaran yang pertama, Kepala Bidang 1 dan Kepala Bidang 2. Di sini mungkin Bapak Ibu nggak asing, ada Pak Tanzela Azizi dari SMK Torna Bakti, dan ada Pak Andri Yulianto dari SMK Nasional Depok. 2 orang hebat ini ada di jajaran periode baru, membantu saya di Kepala Bidang 1 dan Kepala Bidang 2 dalam bertugas di jajaran MGMP. Oke. Selanjutnya tadi saya sudah memperkenalkan diri. Berikutnya ada lagi orang-orang hebat. Ada tadi Pak Yudi sebagai sekretaris, Pak Yudi Harja dari SMK Negeri 3. Lalu kita ada bendahara Bu Putri Utami dari SMK Al Hasra. Terus, nah ini yang mungkin semuanya udah banyak mengenal, yaitu Pak Lukman. Ya. Pak Lukman ini ya, orang penting ya di pendidikan SMK, terutamanya sebagai ketua BKK ya. Nah, beliau termasuk jajaran saya sebagai humas. Itu luar biasa. Ada Pak Lukman di dalamnya, dan juga ada, nah ini senior kita, ada Pak Yadi yang sebelumnya sebagai ketua. Saya minta lagi bimbing saya masuk di jajaran. Ada Pak Yudi Setiawan juga, dan ada Pak Johan Bastari sebagai apa di sini? Mereka semua sebagai tim administrasi yang mengerti akan penulisan silabus RPP, yang memberikan bagaimana cara penulisan administrasi yang betul gitu. Makanya saya percayakan beliau-beliau semua. Selanjutnya saya juga ada anak-anak muda yang luar biasa juga. Di sini saya masukkan ke dalam tim developer yang mungkin di periode sebelumnya nggak ada. Nah, di sini ada Pak Jian Suhada dan Pak Rifki. Pak Jian ini masih muda tapi sama kayak saya, sekarang lagi S2 juga. Luar biasa. Dan ada Pak Rifki yang dia dari SMK Harapan Bangsa di tempat saya juga. Tim ini akan bekerja membantu dalam membuat sebuah aplikasi web atau aplikasi apapun. Dan terakhir, anak muda di sini ada saya hire divisi namanya tim media, yang mungkin Bapak Ibu lihat di sini ada salah satunya Instagram yang megang semua tim media. Nah, di sini adalah saya sebut adik-adik saya semua di SMK Harapan Bangsa. Ketuanya ada Khairunisa, si muda beliau. Ini rekan saya, Tegar Prasetyo, Pak Tegar, dan adik saya juga, Aji Saka. Nah, mereka ini, anak-anak muda ini yang semangat juga membantu di periode ini dalam membuat sesuatu di MGMP. Alhamdulillah udah 10 ya. Yang lain semoga juga follow. Nah, itu dia. Saya udah memperkenalkan jajaran yang baru. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen komunikasi, semuanya udah ada di grup gitu ya. Oke, sekarang berlanjut ke apa aja yang mau saya sampaikan adalah terkait program ya, atau SIM PKB dulu. Kalau SIM PKB di sini saya cukup informasiin by lisan aja. Saya slide dulu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu udah punya nomor UKG, tapi belum saya masukkan sebagai anggota di SIM PKB, silakan mengisi dulu Google Form pendataan, karena itu adalah sebagai syarat saya dan pengurus, benar nggak Bapak Ibu tersebut ngajar di sekolah tersebut, valid atau enggak. Nah, dari nomor UKG tersebut nanti akan saya masukkan ke dalam anggota. Nah, terus kalau misalkan ada Bapak Ibu yang nggak komitmen, tidak aktif dalam agenda-agenda MGMP, kita sudah sepakat, Bapak Ibu bisa aja kita remove dari keanggotaan SIM PKB. Maka dari itu kita pengen semuanya turut berkontribusi dalam membangun organisasi ini gitu. Jadi harapannya semuanya bisa berkontribusi.
Nah, terkait informasi belajar ID itu tadi saya baru dapat akunnya juga. Ternyata ini sedikit informasi, mungkin kalau kurang tepat bisa dikonfirmasi sama teman-teman yang paham. Saya tadi baru dapat akun belajar.id dari operator sekolah. Tapi untuk aktivasinya mungkin kita sendiri yang akan melakukan aktivasi, dan disarankan ketika login akun SIM PKB nanti diintegrasikan gitu ya. Nah, saya coba mau tanya dulu, apakah udah ada yang punya akun belajar.id di sini? Pakai raise hand aja, saya pengen tahu. Reaction raise hand. Berapa orang? Nanti saya pengen tahu. Karena nanti harapannya akan pindah ke sana. Oke, udah 2 orang. Terima kasih. Oke. Baru beberapa ya. Nanti beberapa yang lain minta tolong buat dibuka akun SIM PKB-nya, nanti ada informasi akun belajar.id, konfirmasi ke operator. Oke, turun Bapak Ibu resennya, terima kasih, baru beberapa. Terima kasih atas responnya. Berlanjut lagi ke acara berikutnya atau paparan berikutnya adalah terkait program kerja. Oke, saya share screen lagi. Pakai device yang lain sekarang. Share screen yang mana ya? Atau share screen pakai ini ya. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu, apapun yang saya informasikan hari ini, kalau misalkan perlu dicatat, disiapkan alat tulisnya atau alat laptopnya untuk mencatat. Yang pertama, agenda MGMP yang udah dilakukan pertama adalah kita udah melakukan pendataan anggota baru. Sebenarnya bukan anggota baru, perpindahan grup. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya kenapa dipindahkan grup. Saya sampaikan aja di sini karena ini udah jadi rahasia umum. Pertama, saya pengen menseleksi yang benar bahwasanya Bapak Ibu sekalian adalah guru yang bersangkutan mengajar di sekolah X gitu ya. Dan untuk mengklasifikasikan kalau di grup tersebut emang sepenuhnya guru ya, tidak ada intervensi dari kepala sekolah mungkin dan sebagainya. Saya juga disampaikan beberapa kepala sekolah karena ada beberapa guru yang mungkin canggung ketika di dalamnya ada kepala sekolah. Itu saya sampaikan aja, itu rahasia umum ya. Nah, dari mana pendataan anggota guru? Udah pakai Google Form. Nanti linknya boleh bantu di-up lagi aja. Ya. Oke, ini udah dilakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu udah masuk di grup baru yang saya masukkan dengan nama MGMP New TKJ. Kalau Bapak Ibu lihat di SIM PKB, namanya juga saya minta ke operator kota, tolong dong diganti jadi MGMP New TKJ. Udah, SK-nya juga baru terbit dari KCD wilayah 2 dalam periode baru ini. Itu bisa dicek datanya. Oke, langsung ke acara program pertama yang ini mungkin belum ada di program sebelumnya. Pertama, saya melakukan inisiasi program yang namanya ini. Apa tulisan saya jelek? Siswa mengajar. Ini belum ada di program sebelumnya. Kenapa? Dulu program periode sebelumnya ada merencanakan sesuatu, apa itu? Kita pengen ada pemerataan. Pemerataannya dalam artian setiap siswa kita kalau ngobrol dengan siswa yang lain itu katanya pengennya nyambung. Dalam artian nyambung, materi di kelas 10 benar ngerti. Materi di kelas 11 mengerti dia walaupun beda sekolah tapi pemahamannya sama. Cuma itu belum terwujud. Kenapa? Karena belum ada pemerataan. Nah, saya fokus karena dengan masalah itu. Makanya saya buat program yang namanya Siswa Mengajar yang mewadahi para siswa-siswi kita dalam satu organisasi yang nanti Bapak Ibu saya sarankan buat IT Club khusus ya. Yang mungkin isinya nggak banyak nggak apa-apa. Bisa jadi 10 orang atau 15 orang yang Bapak Ibu pilih yang suka belajar, suka ngoprek gitu ya. Nah, orang-orang ini jangan dibiarkan, sayang, mereka punya potensi. Nah, saya aware juga sama orang-orang siswa-siswi yang punya semangat lebih. Nah, ini kita masukkan ke dalam program Siswa Mengajar. Bagaimana rencananya? Siswa-siswi yang dianggap oke atau alumni boleh akan membantu mereka dalam
memberikan materi-materi update atau materi-materi sekolah. Bukan kita yang ngajarin. Kita fokus aja di kelas atau kita belajar self learning dari kurs yang ternama, ada Next Trend yang kita tahu, atau ada kemarin ada Infra Digital, atau semuanya program-program kurs yang ada di guru, silakan. Itu ranahnya kita. Nah, ranahnya siswa-siswi, saya MGMP akan mewadahi dengan IT Club ini. Dengan nama program siswa mengajar. Siapa yang ngajarin? Bisa jadi alumni atau siswa-siswi aktif yang memang punya kompeten untuk memberikan materi kepada mereka agar siswa ini merata skillnya. Gitu. Oke, saya pengen bedah satu persatu dulu. Dari materi ini, saya akan share satu link. Diskusi di akhir, tapi saya akan kirim satu link di dalam grup. Itu harapan saya nanti ada siswa mengajar, programnya akan jalan, harapan saya bisa dirumuskan di bulan Maret, pertengahan Maret. Nah, yang tertarik Bapak Ibu di setiap sekolah, silakan mendaftarkan di link berikut. Tunggu di kolom chat ya, saya kirim. Cukup perwakilan satu sekolah aja yang tertarik di sini, karena saya nggak memaksa juga. Kalau memang nggak tertarik dengan program ini, it's okay. Cuma harapannya bisa semuanya ikut untuk mewujudkan pemerataan skill tadi. Bisa jadi saya akan turun juga ngajarin Bapak Ibu untuk mantau gitu ya. Nah, itu ada link. Silakan kalau yang tertarik sekolahnya, di sini saya lihat, coba udah di rename belum ya nama-namanya? Iya, ada Tunas Bangsa, ya gimana? Mungkin Bapak Ibu juga rename biar enak kita ngeliatnya ya, bisa nyebutin ya Kak. Betul. Ada Bina Mandiri, Al Muhtadin, Polimedik, Jadika. Kalau Bapak Ibu sekolah yang tertarik dengan program yang saya usung, di mana ada siswa mengajar, silakan daftar dulu. Nanti saya akan masukkan ke dalam grup khusus, nggak nyampur dengan grup besar, biar komunikasinya lancar. Saya akan masukkan trainer-trainer, siswa-siswi yang kompeten dalam bidangnya untuk memberikan jadwal pengajaran ke siswa-siswi Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing. Jadi yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita punya siswa yang belajarnya itu ekstra, itu sayang kalau dibiarkan. Kita wadahi dia untuk mendapat skill yang lebih. Dari mana? Dari program ini. Oke, silakan yang tertarik, nanti akan saya juga kirim infonya di grup ya. Tapi itu udah saya informasikan. Saya lanjut program kedua, nanti kalau mau didiskusikan di akhir ya. Itu program pertama, yang akan nanti rencananya akan saya pengennya jalannya Maret. Nah, satu keunggulan lagi, nih saya lupa info ya. Program ini akan dipantau sama kita, sama juga beberapa instansi yang pengen juga mendapatkan resource langsung siswa-siswi kita untuk masuk ke dunia kerja. Jadi di samping mereka belajar, diwadahi oleh MGMP program ini, kalau misalkan instansi udah ngerasa, oh ini cocok nih untuk jadi resource kita, pegawai kita, itu bisa langsung disalurkan. Itu rencana saya. Lewat mana? Dari berbagai rekanan instansi yang pernah saya kerjakan proyeknya atau saya ada di dalamnya, atau rekanan saya. Gitu ya. Oke, lanjut. Program berikutnya. Setelah siswa mengajar. Nah, itu tadi fokus terhadap pemerataan skill siswa. Yang kedua, saya pengen fokus juga pemerataan skill kita sebagai pengajar yang kesehariannya ngajar juga ke siswa-siswi kita. Kalau bisa kita mengupgrade skillnya, gitu ya. Jadi saya juga membuat program namanya upskilling ya. Upskilling. Sorry, saya belum share. Maaf. Share konten. Oke, upskilling guru. Yang mungkin program sebelumnya udah pernah, periode sebelumnya juga udah pernah melakukan kegiatan-kegiatan positif ini gitu ya. Nah, tapi sekarang yang berbeda adalah upskilling guru ini saya mendatangkan praktisi yang sangat hebat di bidangnya, punya nama populer, bahkan beberapa praktisi ini punya perusahaan sendiri. Yang bisa jadi kita yang diajarkan sama mereka luar biasa bisa tahu materi-materi update. Siapa aja yang akan saya undang? Yang pertama, saya akan undang dulu guru saya.
yaitu Pak Ziyad Sobri. Kalau belum tahu, Pak Ziyad Sobri itu adalah trainernya trainer se-Indonesia kalau ngomongin mikrotik. Jadi kalau Bapak Ibu kenal, oh ini guru mikrotik sih ini hebat. Kalau di trace, pasti ujung-ujungnya ketemu Pak Ziyad lagi. Beliau trainernya trainer. Nah, saya ada rencana datangkan beliau kapan? Maret akhir. Dicatat ya. Maret akhir. Program apa? Kepentingan apa beliau datang? Program yang mendekat sekarang adalah Mikrotik Academy. Ya. Program Mikrotik Academy. Nanti Pak Ziyad, insya Allah kalau tidak ada halangan, COVID juga bisa mereda, rencananya Maret akhir akan datang untuk membukakan kita ujian. Kita semua yang ada di naungan MGMP TKJ Depok dikasih privilege, saya minta langsung sama beliau untuk membukakan ujian. Apa yang dibukakan? MT, CNA, dan MT, CRE. Kalau nggak tahu ini apa, ini ada track sertifikasi internasional yang berlakunya bukan hanya di Indonesia, kalau kita keluar negeri ini tetap berlaku. Negaranya dari Latvia. Teman-teman pasti tahu mikrotik yang sering kita gunakan untuk uji kom gitu ya. Tapi sebenarnya ini saya kasih tahu. Soal-soal uji kom, kalau dibandingkan dengan MTCNA itu cuma 5% ya Pak. Kalau Bapak Ibu setiap hari ngajarin tiap rutinitas tentang mikrotik uji kom itu baru 5% ya Pak. Sedangkan materi MTCNA itu luar biasa luas. Bukan hanya sekedar soal-soal uji kom yang tiap hari polanya seperti itu. Setiap tahun seperti itu. Kurang tantangannya. Saya pengen kita semua di up skill-nya lebih dari itu. Bahkan bisa merumuskan soal baru kepada siswa-siswi kita. Bukan hanya MTCNA. Saya pengen Bapak Ibu juga naik level ke MTCRE. Atau ini adalah track sertifikasi advance. Lanjutan yang para praktisi punya. Siapa mereka yang punya? Engineer sekarang di Telkom mungkin atau di Bisnet dan lain sebagainya. Kalau dia mengerti tentang jaringan, bisa jadi dia punya salah satunya, atau kalau mau yang lain ada Cisco, CCNA dan sebagainya, CNP. Nah, ini semua akan saya datangkan kalau Bapak Ibu mau. Saya tidak maksa lagi, tapi saya sarankan sayang kalau Bapak Ibu dapetin ini di luar budget yang Bapak Ibu harus keluarin untuk MTCNA itu segini. Untuk MTCRA, MTCRE itu segini. Di combine 4,5 juta. Mahal banget Pak Bu untuk dapetin ini. Saya langsung minta ke Pak Ziyad, tolong Pak, saya pengen naikin skill dari teman-teman guru MGP TKJ Depok gitu. Bersedia nggak? Karena kemarin akhir tahun saya datang ke rumahnya untuk ya pengen main dan ketemu, dan ternyata dia mau. Nah dari situ saya bakal ngasih harga khusus buat Bapak Ibu yang mau untuk acara ini. Tetap nggak ada biayanya ya, karena beliau dari Lampung gitu. Asal dari Lampung, saya undang ke sini, mendarat ke sini, datang ke salah satu sekolah, katakanlah di sekolah X untuk ujian. Kita ngomongin ujian ya, tapi pasti sebelum ada training. Nah, trainingnya nanti ada orang-orang profesional, termasuk saya dan beberapa praktisi saya datengin untuk ngajarin Bapak Ibu sekalian. Kita fokus ini dulu. Bisa jadi saya nggak minta mungut biaya untuk bayar saya free. Saya ingin mendongkrak kemampuan kita semua. Cuma untuk guru saya Pak Ziyad untuk ongkos bisa jadi ada biayanya. Di sini saya sempat diskusi dengan salah satu pengurus atau beberapa pengurus. Saya pengen mengemas dua ini biayanya satu orang 750.000. Saya mengemas 750.000 yang itu juga pasti masih murah banget. Dan itu rencananya saya pengen kasih ke Pak Ziyad. Kalau emang ada sisanya bisa jadi untuk makan atau keperluan lain. Saya insya Allah kagak mau memungut biaya dari sini. Saya murni ingin mendongkrak kemampuan kita semua. Jangan sampai sebatas uji kom Pak. Itu 5%-nya doang. Gitu ya. Oke, 750.000. Next, nanti kalau mau diskusikan silakan. Mahal Pak ya? Atau murah ya Pak? Atau gimana nanti di akhir. Nah selanjutnya setelah Pak Ziyad datang, saya akan mendatangkan yang nggak tahu, teman-teman tahu atau enggak. Ini rekan saya yang hebat, ya, Michael Takeuchi. Beliau ini kalau saya bilang adalah artis di dunia IT, Pak. Kalau rekanan saya karena kalau udah ngeliat Michael, minta foto dong gitu ya. Oh jago banget, ajarin ini dong gitu ya. Itu artisnya Pak, artis di dunia IT dia.
Nah, terakhir ketemu dia saya nongkrong udah gila, penghasilannya luar biasa dari kemampuan yang dia punya. Dia punya mobil dengan custom plat nomor dia. Sekarang yang saya tahu dia punya lebih dari satu perusahaan yang dia pegang. Dan terakhir yang saya infoin ke grup MGMP itu beliau WA saya langsung, Li minta tolong forward ke MGMP kalau emang ada rekanan siswa-siswi alumni yang cocok untuk di-hire ke menjadi pegawai dia, itu perusahaan dia Pak. PT Akses apa tuh? Global Informasi ya, saya lupa. Itu perusahaan dia yang handle banyak klien, jaringan, bukan hanya Indonesia tapi multinasional. Saya akan datangkan dia untuk apa? Untuk upgrade skill kita. Kita semua sebagai pengajar, gitu ya. Nah, dia spesialis di network dan security. Nanti saya akan diskusikan dia mau bahas apa. Oke, yang kedua, saya datangkan lagi alumni dari salah satu sekolah, saya sebutkan aja SMK Nasional, senior saya di kampus dulu, dan pernah ngajar juga, namanya Fikri Maulana. Nah, dia sekarang seorang sistem engineer kalau nggak salah, DevOps, yang megang spesialis yang sekarang udah masuk TKJ, Pak. Tentang dia jago dengan mainan ini, Pak. Red Hat. Saya pengen kita juga jangan cuma tahu Debian doang, Pak. Ada turunan selain Debian, namanya CentOS. Nah, sekarang expert, advance, semua namanya di industri, nggak hanya pakai Debian, turunan Debian hanya Ubuntu. Sekarang pakai yang levelnya enterprise Red Hat, RHEL 8, RHEL 7. Kita harus bisa juga ini, Pak. Nanti saya akan datangkan beliau dan saya kontak siap, Li. Gitu ya. Sip. Lanjut, saya akan datangkan lagi siapa di sini? Gongnya. Saya lihat gongnya. Kenapa? Dari urutan Fikri Maulana, Michael Tekuci, Pak Ziad Sobri. Michael Tekuci, Fikri dan saya itu muridnya Pak Ziad. Dan ini juga muridnya Pak Ziad. Tapi beliau yang di akhir ini adalah sekarang lagi naik daun dari 2 di atas. Di bidang apa, Pak? Di bidang cloud computing. Perempuan. Namanya Ananda Dwi AE atau di Ramahwati. Kenapa saya taruh di akhir? Karena dia gongnya sekarang dia terakhir dapat penghargaan dari AWS Asia, dari Azure Microsoft resmi. Levelnya bukan hanya nasional, multinasional. Dia langsung diakui keilmuan dia sama AWS yang ada di India, Microsoft yang ada di India atau di luar negeri. Kontak LinkedIn dia diminta oleh para perusahaan besar, Google minta dia dan lain sebagainya. Saya pengen mendatangkan dia untuk ngajarin kita semua atau sharing kita tentang dunia ini. Cloud computing. Dan semuanya alhamdulillah mau datang semua. Saya bilang kalian semua teman-teman saya datang as a friend ya, bukan sebagai profesional. Karena kalau saya sebagai profesional, saya nggak mampu bayar mereka untuk hadiri ke kita. Saya nggak tahu berapa bayaran yang harus saya keluarkan untuk Michael Tekuci, Fikri, Ananda, orang-orang hebat ini. Cuma saya bilang as a friend, datang ke sini, tolong bantu untuk menaikkan skill. Ya, untuk upskilling guru. Ya paling kalau Pak Ziad ya untuk ongkos. Beliau ini adalah jajan yang mungkin semuanya as a friend. Kalau Pak Ziad adalah itu guru gitu. Harus ada ongkos. Oke, itu yang saya rencanakan untuk upskilling guru. Silakan nanti di akhir diskusikan untuk ditanyakan. Kalau sebelumnya kita udah sempat belajar cloud computing yang ikut di SMK Salam itu udah bagus. Itu ada Pak Agung, SMK Tarno Bakti. Beliau bilang kita nggak boleh berhenti belajar. Saya sepakat. Karena pada dasarnya kita semua adalah pengajar. Tugas kita ngajar. Apa yang kita ajarkan? Materi-materi yang sudah kita belajar, udah kita pelajari gitu ya. Tapi barangkali materi itu udah usang, Pak. Kalau kita masih bermodalkan materi itu aja untuk regenerasi seterusnya, kayaknya udah nggak relevan, Pak, untuk kita share ke murid-murid kita. Ya, maka dari itu saya ingin mengajak kepada semua para guru khususnya di GMP TKJ Depok untuk mau mempelajari materi-materi baru. Jangan menutup diri atau puas dengan materi yang udah ada. Kadang alasan yang sampai ke saya adalah udah nggak sempet nih, udah ngurus administrasi, udah nggak sempet nih, udah ngurus rumah.
Yang saya mau sampaikan, kita pengajar, Pak. Tugas kita ngajarin sesuatu kepada murid kita. Kalau kitanya nggak update skill, mereka dapat apa? Siswa-siswi kita dapat apa? Jangan puas sama apa yang udah kita miliki sekarang. Kalau bisa kita update skill yang ada sampai siswa-siswi kita itu bisa tersalurkan dengan kemampuan-kemampuan mereka di industri IT. Itu yang saya harapkan. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi. Program berikutnya. Tadi udah upskilling guru, untuk pemerataan skill siswa juga udah saya sampaikan juga. Sekarang yang nggak kalah penting juga, bentar saya share lagi. Ini menarik ya. Nah, waktunya lupa ya. Waktunya adalah kalau Michael Takeuchi ya setelah Paziat, bisa jadi setelah puasa atau puasa. Tapi nggak enak kalau puasa, ntar nggak makan-makan. Michael Takeuchi habis puasa, harapannya beliau datang ngisi. Habis Michael Takeuchi baru Fikri Maulana, ini urutan udah bener, tentang Red Hat, dan Ananda harapannya sih di akhir tahun atau awal tahun 2023 gitu ya. Walaupun mereka rata-rata minta duluan, gue duluan nih gitu, atau udah satuin aja gitu. Wah berat, nanti aja kita rumuskan waktunya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah yang sudah dilakukan juga sebelum-sebelumnya tentang perlombaan. Nah, setelah Bapak Ibu udah menyediakan wadah, MGMP udah menyediakan wadah belajar siswanya di IT Club, kita adakan kompetisi. Kompetisi yang mungkin udah sering kita lakukan, yang katanya MGMP buat ini doang. Apa itu? LKS gitu ya. Nah, tetap kita akan jalani LKS, bahkan yang baru saya pengen LKS kita itu berkembang bukan hanya soal tentang IT NSA. Biasanya cuma IT NSA, networking sysadmin. Saya pengen kita juga ikut serta di dunia cloud, LKS cloud, dan juga ikut serta di LKS cabling. Ini mulai masuk, Pak. Kita harus aware juga nih sama perkembangan. Yang udah kita lakukan selalu IT NSA, gitu ya. IT NSA atau networking yang mainannya Cisco, Linux, Windows Server, gitu ya. Nah, ini yang baru. Biasanya yang keluar adalah materinya ini, Pak, AWS. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya belum kerjasama dengan AWS Academy, silakan kita rencanakan bareng-bareng untuk semuanya sekolah bisa dapat kurikulum AWS. Saya bisa bantu bareng-bareng. Nah, yang kedua adalah LKS cabling. LKS cabling ini apa, Pak? LKS cabling ini lebih ke materi ya, pengkabelan ya. Kita udah kenal cara ngerimping UTP. Yang terbaru atau bukan baru ya, yang baru hangat di TKJ adalah fiber optik, sebenarnya udah lama nih. Dan yang lain bisa jadi koaksial BNC ya. Semua tentang cabling itu ada perlombaannya, Pak. Nah, saya pengen MGMP mewadahi kompetisi ini. Even tahun ini belum siap, kita bisa menyiapkan untuk tahun depan. Gak ada salahnya kita menginisiasi dulu, yang kita lakukan permulaan bisa jadi hasilnya nggak bagus, tapi saya yakin kalau kita udah menyiapkan hari ini, besok kita siap. Harapannya apa? Kita bisa bersaing bukan hanya di kota. Mungkin bisa di mute dulu itu siapa? Ya. Harapan saya talenta siswa-siswi kita itu bisa bersaing di sini, Pak. Bisa bersaing juga di nasional, Pak. Ya. Saat ini kita belum bisa menorehkan prestasi yang sangat bagus ya di Depok untuk wilayah ini. Cuma saya yakin kalau misalnya kita semua mau membuat sesuatu gebrakan baru, saya bisa yakin lolos provinsi nasional. Yang saya undang di sini itu hasil dari kompetisi itu, Pak. Ananda Dwi Ramawati ikut LKS mewakili Jateng, juara 5 nasional. Ya. Tapi dia besar di cloud, masuk di perusahaan, sekarang dia jadi pelopor wanita yang masuk di dunia IT infra. Jarang tuh orang-orang IT infra perempuan. Rata-rata perempuan itu software engineer, Pak. Gitu. Nah, dan beberapa yang lain. Fikri Maulana juga besar dari LKS mungkin. Pernah ke provinsi, dan saya dulu juga besar di LKS, Pak. Tahun 2016 saya ikut kompetisi LKS, enggak lanjut ke provinsi karena saya juara 3 waktu itu.
Juara 2-nya dari SMK Taruna Bakti, saya masih ingat. Siswanya Pak Agung. Lanjut juara 1-nya adalah SMK Nasional dan sekarang jadi adik tingkat saya di NF. Dia yang melanjutkan ke provinsi. Kadang talenta-talenta ini yang selalu jadi melahirkan sesuatu yang diminta sama instansi. Mereka yang biasanya lulusan dari sini, instansinya minta, Pak, ada nggak talenta bagus? Udahlah ke kita aja deh, gitu. Nah, termasuk yang tadi yang deretan saya, sekarang dia di Telkom atau sekarang di perusahaan-perusahaan government dan lain sebagainya sebagai tenaga ahli IT praktisi. Nah, untuk waktu saya belum merumuskan, cuma yang jelas persiapkan talenta siswa-siswi, murid-murid Bapak Ibu sekalian untuk kompetisi ini. Waktunya akan mengikuti LKS provinsi. Mudah-mudahan sih ada spare 2 bulan untuk menyiapkan, atau 1 bulan deh untuk menyiapkan ke provinsi. Nanti saya akan lihat dulu jadwal dari provinsi atau dari soal dari nasional yang akan diturunkan ke kota. Nah, yang udah persiapan LKS ada yang namanya pelatihan. Kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa, waduh susah nih materinya, waktunya juga nggak sempat untuk ngajarin. Opsinya sekarang jadi 2, Pak. Pertama, pelatihannya udah bisa diusung sama IT Club yang tadi saya usung. Ditempa anak-anaknya untuk mengarah ke sana. Kalau ikut Bapak Ibu sekolahnya. Yang kedua, tetap pelatihan sebelum kompetisi ada. Ya, ini udah pelatihan ya. Yang udah saya ngelatih. Tahun 2019 saya ke SMK Nasional, semuanya datang, saya mengajarkan mereka untuk persiapan lomba. Tahun 2020 skip karena saya ngerasa ada kompetisi yang belum saya pernah ikutkan di sekolah. Ini agak salah juga. Waktu itu Pak Yadi minta saya 2020 LKS Depok gimana Li gitu. Wah, saya nggak ada waktu Pak, saya lagi merancang kompetisi yang mikrotik waktu itu. Akhirnya skip. 2021 saya kembali melatih lagi atau menginisiasi untuk kegiatan LKS online Pak. Itu ITNSA. Nah, yang sekarang semoga dengan bantuan IT Club, bantuan juga pelatihan pematangan, siswa-siswi kita benar-benar siap untuk kompetisi. Bukan hanya yang udah melakukan ini yang udah hafalan mengerjakan. Ini nggak hanya berlaku di Depok, Pak. Ini nggak hanya berlaku di Depok. Di luar Depok, di Sumatera, dan lain sebagainya, saya dengar langsung dari para instansi praktisi yang nge-hire anak SMK yang katanya juara 1, juara 2, ternyata pas dites nyampe ke instansi nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena mereka lomba karena hafalan. Kita mengajarkan sesuatu textbook, bukan mengajarkan sesuatu mereka paham atau enggak. Ini harus dipecahkan. Lewat apa? Saya sih mencanangkannya ini. Saya akan mengundang beberapa pengajar profesional, baik untuk siswanya atau kita sebagai pengajar untuk memecahkan lulusan yang hanya hafalan. Gitu ya. Ya saya tanpa pungkiri, saya juga mengajarkan kalau udah kepepet ngajarin siswa untuk hafalan kadang. Tapi saya berusaha untuk anti hafalan. Kalau kalian mau bisa, jangan menghafal. Boleh awalnya hafal, tapi pelajari dari masalah teknis-teknis, problem solving, troubleshooting. Itu dia. Terakhir, program yang mau saya rencanakan tentang ya udah mulai jam 2:30 ya. Ini yang menarik juga, silakan dicatat. Mungkin barangkali Bapak Ibu perlu tentang ini. Magang guru. Kadang siswa-siswi kita, murid-murid kita diminta udah PKL belum, ternyata gurunya sendiri belum pernah merasakan bagaimana kerasnya instansi atau mengerjakan proyek di perusahaan IT. Kebetulan saya punya rekanan, yang tadi saya di awal bilang saya setengah-setengah Pak. Saya guru iya, dosen iya, praktisi iya, mahasiswa iya. Saya bisa menempatkan di praktisi, saya punya rekanan yang instansi-instansi bisa mewadahi kita untuk magang PKL, apa yang dikerjakan oleh para perusahaan IT ini, mulai dari requirement kebutuhan project, terus POC atau handle apa gitu ya, bisa terjun entah dari manajemennya atau dari teknisnya, saya bisa bantu. Kalau tertarik nanti akan saya masuk, saya lupa bikin Google Form khusus. Saya baru ngasih Google Form siswa mengajar. Nanti detailnya akan saya taruh grup yang tertarik dengan magang guru.
saya bikin lagi grup khusus, nggak akan saya campurkan ke grup besar, karena di grup besar bisa jadi ada beberapa yang nggak ikut. Buat apa dia menerima informasi, nanti spam doang, gitu ya. Jadi ada magang guru, ada di sini perlombaan, upskilling guru, dan upskilling siswa dengan siswa program IT ke siswa mengajar. Itu yang saya rencanakan. Daftar hadirnya mana? Daftar hadirnya nanti Pak. Ya, nanti saya kasih ya. Tunggu ya. Jangan hadir di rapat ini hanya ingin hadir dong Pak. Saya pengen ada yang didapatkan gitu ya. Nanti di akhir. Oke, itu yang terakhir. Tinggal beberapa yang beda lain. Ini bukan program kerja tapi internal pengurus akan membuat sesuatu yang tadi sosial. Kita akan aktif di sini. Ada apa aja? Ada Instagram tadi. Nanti akan ada juga YouTube. Dan satu yang udah dibuat oleh teman-teman tim dev itu adalah website dari MGMP. Alhamdulillah saya senang. Tim dev, pimpinan dari Pajian, ada anggotanya ada Pak Rifki, saya share ya. Beliau sudah membuat satu web informasi. TKJ Depok. Saya sampilkan aja. Walaupun masih ada beberapa informasi yang belum dilengkapi, tapi ini akan berkala. Nah, ini dia. Ini dia web yang udah dibuat oleh Pak Jian, tim dev. Yang nanti harapannya akan ada berita TKJ, pengumuman bisa jadi akan dilampirkan, bahkan agenda, foto-foto kegiatan akan ditaruh di sini. Terus di sini ada, nah saya minta satu hal nanti, saya minta Bapak Ibu mengirimkan sekolah TKJ Depok di sini, minta list dari logo-logo sekolah kita. Ini karena Pajian dari SMK Prisma, baru dimasukkan SMK Prisma. Beliau belum punya logo-logo update dari yang lain. SMK Lastra, SMK Al-Muhajirin, atau sekolah-sekolah yang hari ini hadir, Bina Mandiri, dan sebagainya. Nanti akan saya kirim juga Google Drive atau Google Form untuk submit logonya, Pak. Sisanya nanti akan ada juga web apps yang akan beliau tampilkan. Back to ini lagi. Nanti akan ada Instagram. Saya mohon teman-teman Bapak Ibu sekalian memfollow IG kita dan mensubscribe. Nanti subscribe-nya kalau udah ada konten. Sekarang belum ada konten, nggak perlu. IG dulu aja. Ntar juga kalau IG udah ada konten, saya minta buat dukungannya di-share ke siswa-siswi kita agar kita bisa sama-sama bersinergi untuk mensukseskan program-program hebat ini gitu ya. Magang udah, kayaknya udah deh. Terakhir apa nih ya yang saya rencanakan? Udah. Itu udah jadi satu kesatuan yang saya bahas dalam periode baru seperti itu. Nah, mungkin dari saya paparan program kerjanya seperti itu. Terima kasih. Semoga informasi-informasi yang saya sampaikan itu adalah informasi yang Bapak Ibu tunggu. Wah, ini keren nih. Saya antusias nih. Nah, terakhir saya juga lupa info yang terakhir, untuk mensukseskan program-program hebat itu, saya membuat satu aturan lagi yang mungkin belum ada di program sebelumnya. Ini bisa jadi pro kontra, cuma nggak apa-apa, saya sampaikan dulu aja. Saya butuh, tadi saya bilang, saya butuh dukungan Bapak Ibu sekalian. Apa butuh dukungan, seperti apa butuh dukungannya? Seperti dukungannya itu, ntar saya share lagi ya. Lupa. Tadi saya, apa yang kurang ini? Tadi kan MC-nya bilang, apa di akhir? Yang menyukseskan ya, Pak Tia? Iya, yang mendukung kesuksesan program kakak. Iya. Pak Tia ini satu kampus kita ya, jadi manggilnya kakak. Oke, di akhir saya bilang yang mendukung semua tadi itu apa Pak? Ya, mendukung program tadi, saya butuh kayaknya semua program perlu ada ini deh Pak, ini hal yang umum, perlu ada dananya Pak. Nah, dananya itu MGMP itu 0 cost Pak. Ya, MGMP itu 0 cost. Saya udah diskusi sama banyak pengurus dan Kepsek. Ya, untuk yang tadi pemateri hebat tadi saya emang gratiskan, cuma kan nggak ada etikanya kalau benar-benar 0, ya minimal ada ongkos atau uang makan gitu. Nah, dari itu uangnya dari mana Pak? Satu hal yang saya contoh kemarin pada saat saya
baru menjabat jadi ketua MGMP langsung ada tugas dari provinsi ya Pak Yadi yang revitalisasi. Masih bergabung Pak Yadi? Halo Pak Yadi, masih bergabung? Oh, udah lagi FK ya. Saya menghadiri program revitalisasi MGMP. Ada Pak Yadi? Ahmad Faisal. Oke, deh. revitalisasi MGMP ini kepentingan siapa? Kepentingan MGMP yang saya hadir pada rapat kumpul sama MGMP se-Depok, se-Bogor yang di bawah naungan KCD 2. Tapi yang saya bingung adalah pada saat saya naik jadi ketua, nggak punya keuangan, 0 kos. Saya di kesana nggak ada transport, nggak ada apapun. Akhirnya saya minta sama sekolah Pak, sama sekolah sendiri sama Harbas. Sebenarnya kan ini kepentingan organisasi Pak, tapi yang mendanai siapapun nanti bukan hanya saya pengurus atau Bapak Ibu yang mau membawa nama MGMP, tapi masih pakai uang pribadi atau pakai uang sekolah, sebenarnya itu nggak oke gitu. Ya harus pakai uang MGMP. Nah kita nggak ada uang di sini. Ini masalah terbesar yang saya bingung di pengurusan ini. Akhirnya saya diskusi sama MKKS, sama orang-orang penting di MKKS. Pak boleh nggak sih MGMP itu punya punya kas, dan ternyata silahkan. Nah ntar kita diskusikan. Saya pengen ada kas MGMP ya, di mana per bulan sekolah ya, nanti infokan aja ke FSEK ya atau gurunya minta ke sekolah infonya, saya mau lihat inputan di mana pro kontranya, saya sampaikan dulu aja. Toh seluruh uang yang nyampe ke saya dan pengurusan, insya Allah saya amanah, saya transparansi kegunaannya untuk apa, keluar untuk apa, saya nggak mau otak-atik uang ini. Saya pengen mendorong dia maju. Saya kepikiran, dan ini saran juga dari salah satu orang penting di MKKS, katanya silakan aja 1 bulan dikenakan sekolah itu 25.000 Pak. 1 bulan 25.000. Kalau misalkan nih, berat, silakan kita diskusikan di akhir. Toh di kelas aja siswa-siswi kita bisa ada uang kas Pak, kegunaan untuk dia lagi. Nah ini juga sama, untuk apa? Untuk MGMP. Jangan sampai kegiatan kita tapi kita benar-benar nggak punya motor untuk mengeluarkan anggaran untuk acara hebat itu Pak. Walaupun dana-dana lain bisa jadi kalau kita ada kerjasama, ya nggak menutup kemungkinan ada. Terus juga event, kadang saya tanya sama program sebelumnya, duit dari mana? Dari event LKS. Ya adalah sisipan setiap sekolah sekian ribu, itu jadi masukan. Tapi ini nggak tetap Pak. Saya bingung untuk menjalankan program hebat ini, nggak punya dana 0. Nah saya ada rencana setiap bulan kita sekolah ada uang kas, sekolah aja ya, bukan individu ya, sekolah. Toh masa sepelit itu gitu, sekolah untuk mengeluarkan 25 atau bahasanya jangan pelit deh, seberat itu gitu. Tapi kalau memang berat silahkan kita diskusikan, saya mau ada inputan. Kalau misalnya ini bertentangan sama aturan, silakan saya akan diskusikan juga dengan MKKS. Toh MGMP ini di bawah naungan kumpulan dari kepala sekolah. Saya siap bertanggung jawab seluruh keuangan yang ada, transparansi kegunaannya untuk apa. Yang seperti itu. Ini untuk apa Pak? Untuk ini Pak, menyukseskan program yang di atas. Nggak mungkin sekelas program hebat di atas tanpa ada uang. Dan saya bisa jamin MGMP manapun susah untuk mendatangkan orang-orang hebat di atas kalau bukan karena teman. Gitu. Mungkin bisa datengin 1 atau 2 orangnya aja, nggak bisa semua. Mungkin itu yang mau saya sampaikan. Saya akan balikan lagi ke Fatia karena yang memandu acara untuk apa? Untuk diskusi. Mau apapun itu, mau bertentangan, masukan, silakan. Saya butuh inputan. Silakan Fatia. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih kali yang disampaikan. Pembahasannya banyak banget ya, semoga dapat dipahami oleh Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, selanjutnya itu sisi diskusi, yaitu boleh melalui kolom chat maupun mikrofonnya di-unmute ya. Boleh sekarang aja langsung. Mungkin juga kalau misalnya itu raise hand dulu, it's okay. Mungkin raise hand dulu, baru siapa namanya dipanggil dan diskusikan, tanyakan. Oke, baik. Yang tadi disampaikan kan kali banyak batu ya. Setuju dan komit.
Wah, senang saya dengar. Kalau setujuan komit, senang. Tapi yang lain, jangan informasi yang nggak suka ditutupin, Pak. Informasi aja langsung di depan, biar kita clearkan. Ya. Nih saya remove spotlight sama remove juga deh, biar kita lihat semua hadirin. Saya galeri review lagi. Nah, siapa yang mau bertanya? Oke, terima kasih. Boleh itu raise hand ya. Kemudian boleh melalui kolom chat maupun mikrofon. Kayak misalkan kayak struktur barunya, itu tadi siapa aja, mungkin lupa, ada yang telat datang. Iya. Atau program-program secara intinya itu mungkin bisa dispesifik. Ya. Tuh. Silakan ya. Saya kirim satu link yang tertarik sama program Mikrotik Academy. Saya lupa nyampein satu juga sambil menunggu ada yang nanya ya. Kalau misalkan ya, kalau saya spotlight lagi lah. Kalau misalkan Bapak Ibu, contoh sekolah saya di SMK Harapan Bangsa sudah Mikrotik Academy. Yang tadi saya bilang MTSNA 2 juta, itu kita bisa buka kelas Pak untuk siswa kita, dan sama level sertifikatnya berlaku di internasional. Dan nggak ada salahnya kalau Bapak Ibu memungut biaya dari anak-anaknya sebagai uang lelah. Tapi ya paling harganya bisa dimurahin. Kalau di luar 2 juta, kalau saya sih nggak saya biayain. Tapi yang umumnya saya ngajar juga di kampus, umumnya mahasiswa termasuk Pak Tiet pernah ikut ya Pak? 250.000 ya Pak? Iya, 250. Kalau untuk SMK sendiri saya pernah 150.000 Kak. Oh. Iya, di SMK Laboratorium Jakarta. Iya. Fatia ini ada lulusan TKJ juga di Jakarta ya. Ketemu saya di event ya, Piat. Oke, balik lagi. Kalau misalkan kita sekolah Bapak Ibu udah Mikrotik Academy, bisa buka kelas kapanpun, sebanyak apapun siswanya. Taruhlah sekolah satu siswa 150.000. Dikali banyak jumlahnya siswa. Itu uang kemana Pak? Sebenarnya itu uang ke Bapak Ibu sekalian atau ke kesepakatan sekolah. Kalau 150.000 kali 10, 1.500.000 dalam satu enroll kelas, buka kelas dan ujian, itu uang bisa masuk ke Bapak, Pak. Tapi kalau ada pembagian hasil ke sekolah, ya tetap bagi-bagi aja. Kalau saya sih, selama saya bisa memberikan manfaat untuk siswa-siswa saya, peserta, dan saya lagi nggak butuh uang banget, saya akan gratiskan. Cuma kalau lagi butuh uang banget, ya kadang saya tarifin sih. Kadang gitu. Udahlah, Anda semua bayar gitu, nggak gratis juga gitu. Anggaplah bayarnya uang lelahnya gitu, atau uang sertifikasi. Oke, ada pertanyaan kali Pak tuh satu Pak. Oke, baik dari Bapak Ade terkait masalah biaya untuk MGMP, ada baiknya langsung dikomunikasikan di level MKKS langsung dan kepala sekolah. Oke, terima kasih. Saya langsung tanggapi ya dari Pak Ade SMK Buna Utama. Ya, kalau misalkan masalah biaya, saya udah informasikan Pak, tapi belum ke seluruh MKKS, tapi ke salah satu yang punya jabatan yang mungkin penting di sana. Tinggal Bapak Ibu sounding aja ke sekolah, ini MGMP ini resmi, ada iuran kas. Kas ini bukan untuk kepentingan pribadi. Kas ini bukan untuk kepentingan siapapun, tapi untuk kepentingan bersama, kepentingan MGMP. Kalau misalkan masih kurang jelas dan sekolah tersebut masih nggak mau, it's okay. Saya coba komunikasikan dari MKKS atau kepala sekolah tersebut, dan masih nggak mau juga, it's okay, nggak apa-apa. Saya yang penting usaha dulu bisa nggak dijebolkan kas, karena saya rasa siswa aja masih oke. 1 minggu 2.000 atau 3 hari 2.000 atau sehari 1.000 atau 25.000 satu sekolah, itu berarti banget untuk program-program kita. Saat ini kita nol cost. Bisa aja next saya ada event menghadiri rapat dari dinas KCD gitu ya, saya berhalangan, yang datang Pak Yudi gitu ya sebagai sekretaris atau Pak siapa, tapi nggak punya ongkosnya dari sekolahnya masing-masing. Itu salah Pak. Masa iya kebutuhan organisasi yang mewadahi kalau nggak salah 40 sekolah dibebankan oleh satu sekolah, itu salah menurut saya. Kurang lebih begitu Pak Ade. Untuk program yang direncanakan full support, mudah-mudahan bisa dirasakan. Amin. Saya juga berharap itu. Ada lagi? Itu yang saya kirim link, itu untuk daftar Mikrotik Academy ya Pak. Itu yang agenda kita yang paling dekat. Itu kalau boleh tahu, aku 7,5 itu dalam satu kali aja atau gimana? Oke, menarik. Ini kalau nggak ada yang nanya, MC-nya udah nyinggung nih. 750.000 itu apa? 750.000 adalah include seluruh programnya, baik trainingnya, pembelajarannya, sertifikasinya. Udah satu include, saya taruh tarif 750.000 yang harusnya
ngeluarin kos 4 juta lah, taruh plus 4 juta. Saya pengen mewadahi MGMP ini untuk upgrade skill, saya turunin aja dengan apa? Memangkas biaya trainernya atau pengajarnya. Misalkan saya ngajar, nggak usah bayar saya Pak. Saya insya Allah pengen kita semua maju. Tapi siapa yang untuk siapa? Untuk ongkos Paziat dari Lampung landing ke sini, naik pesawat atau kebutuhan makannya untuk itu. Dan kalau ada sisanya lagi, bisa jadi untuk beli-beli snack pada saat training offline, misalkan saya lagi ngajar atau saya lagi menyampaikan di materi mikrotik, bisa jadi beli air, beli minum untuk itu. Kurang lebih gitu Fatia. Include jadi, semua, all package. Ya kalau misalkan di kampus saya atau kuliah SMK itu misalkan satu periode itu mungkin ada MTCNA dan MTCRE ya. Jadi itu udah 2 kali aja tuh 7,5 gitu ya. Ya. Oh, jadi ada gak sih batch-batchnya, jadi batch 1, batch 2 gitu? Nggak ada ya? Oh, oke. Kalau batch, ini kan masih permulaan. Mungkin ada inisiasi baru batch 1. Kalau misalkan ternyata batch 1 ini antusiasnya ada 15 sekolah gitu. Dan semuanya lulus, dan semuanya bisa Mikrotik Academy. Sekolah ngiri. Wah, pengen juga nih, ya udah bisa nggak dibikin batch kedua? Oke. Kemungkinan saya akan jawab kalau misalnya pertanyaan gitu ya. Mungkin bisa, tapi sulit, Pak. Karena jadwal Paziat saya nggak tahu kapan bisa booking beliau karena jadwalnya selalu ngajar di beberapa perusahaan government atau di pemerintahan, perusahaan dan sebagainya. Saya ngundang beliau sama kayak ngundang Michael, ngundang Ananda, ngundang Fikri as a friend atau sebagai orang yang kenal, bukan sebagai profesional. Kalau ngundang Pak Ziad, bayarannya tuh per jam, Pak. Saya nggak kuat bayar mereka. Kalau profesional ya, as a profesional. Makanya saya ada di sini, saya komitmen untuk pengen membantu mendevelop kapal yang bernama TKJ Depok ini. Silakan manfaati fasilitas-fasilitas yang bisa ada untuk dipakai. Gitu Fatia. Oke, baik. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, Kak? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin yang pasif, coba deh. Saya pengen kolom komentar, kan nggak ada pertanyaan nih. Apakah semua setuju dan komit apa yang saya sampaikan? Silakan. Komentar. Oke, baik. Ada dari pertanyaan Erlangga. Pak, saya udah punya MTCNA tapi masa berlakunya udah habis. Terus harus bikin ulang. Apakah langsung bisa ke MTCRE? Oke, pertanyaannya bagus dari Pak Erlangga, udah pernah ikut MTCNA, udah punya. Oke, kalau misalnya masa udah expired, itu udah dianggap nggak berlaku, Pak. Jadi tetap harus MTCNA lagi. Karena periode atau masa aktif dari sertifikasi internasional nggak hanya Mikrotik, mau Cisco apapun yang Bapak Ibu tahu internasional itu ada masa berlakunya. Bahkan instruktur, saya pernah nonton videonya Pak siapa ya, pilot yang YouTuber siapa sih itu, yang di Batik. Aduh lupa. Dia punya instruktur penerbangan itu ada masa aktifnya juga, dan gitu juga sertifikasi itu 3 tahun. Kalau udah expired tetap harus ujian, Pak. Nah, mumpung ada trainernya ya ikut lagi gitu ya. Siap, setuju, alhamdulillah. Ganesha siap. SMK 3 alhamdulillah. Yang lain saya masih menunggu. Jangan pasif, Pak. Saya minta inputan benar-benar dari Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak suka sampaikan. Kalau suka minta informasinya, setuju, komit kayak Polimodik. Terima kasih. Oke, ada resen kah tadi dari Pak Yadi? Oh, Pak Yadi, silakan Pak. Baik, saya mau tanya ini sebelum ke ujian atau pelatihan, adakah apa namanya ya, sarana buat belajar atau buat mengakses materi atau buat belajar sebagai persiapan ke pelatihan begitu? Yang Mikrotik MTCA sama CRE. Ya. Sip. Saya langsung jawab aja ya. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Karena kita jangan sampai ujian-ujian doang tapi persiapannya kurang. Nanti di samping ada pelatihan mungkin dari saya baik online atau offline, harapannya sih offline ya. Tapi kalau online nggak menutup kemungkinan pakai Zoom, dan saya memfasilitasi simulator-simulator yang bisa diakses lewat internet. Dan adakah modul-modul atau persiapan contoh kayak LMS? Nah, saya akan siapkan Pak Yadi dan semuanya kalau yang ikut. Saya juga udah nyusun materi-materi versi saya untuk mendukung kegiatan MTCNA dan MTCRE. Karena kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa
ini adalah manfaat, saya makin senang Pak. Saya nggak peduli akan capek apa yang saya lakuin, saya akan buat modulnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran, nanti akan saya share secara free. Kayak gitu Pak Yadi. Nanti ada LMS-nya Pak. Oke, siap. Makasih banyak. Oke. Ada lagi dari Bapak Ade. Usul Pak Ali, ide kreatif yang disampaikan di forum rapat hari ini kalau bisa dituangkan dalam program resmi MGMP TKJ termasuk include dengan biayanya, kemudian dibuat tembusan ke MKKS. Oke, terima kasih ya. Emang saya akui ya, kadang kita punya program yang bagus tapi nggak punya administrasi yang jelas gitu ya, tanpa ada biaya yang jelas, kadang itu jadi masalah di sekolah kita masing-masing. Ya itu PR, nanti akan saya dan pengurus akan buat yang jelas rincian biayanya, termasuk yang tadi kan udah ada informasi Micro Academy 150.000 dan sebagainya yang lain berapa. Nanti akan saya share paparan-paparan yang Bapak Ibu dengarkan dengan program-program tadi beserta besaran biaya mungkin ada nanti akan publish di grup, bisa jadi bahan omongan ke sekolahnya masing-masing. Pak, ini ada program MGMP Pak, resmi Pak, dan saya akan kasih taruh tembusan MKKS gitu. Kira-kira begitu Pak. Oke, baik. Dari Galuk Manual boleh? Silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam Pak Lukman. Pak Lukman on cam dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, harus on cam ya. Saya pakai baju dulu dah kalau on cam nih. Waduh. Harus Pak, harus. Pakai dulu lah. On cam. Oke. Kalau kita on cam, tolong semuanya on cam dong. Ayo on cam semuanya yuk. Oke. Biar seru. Nah, ya. On cam semuanya yuk. Ya Pak, siap Pak, siap. Oke. Kita absen kali Pak Ali ya. Kita absen ya. Kita absen. Omelin Pak. Kita omelin. Yang nggak hadir hari ini kita omelin. Bila perlu besok kita coret dari kakak masing-masing. Mantap. Oke. Langsung omelin. Saya tahu nih Pak Ali lagi ngomong, orangnya lagi di mana, kayak saya gitu tadi. Waduh, kacau. Silakan Pak Lukman. Oke, wah masih ada nih. Saya absen Ahmad Ripai, udah. Iya. Yang belum on cam Ahmad Royani, nih on cam Hadi Priyono. Yo on cam Arif Sofyan. Wah, saya bacain semua ya. Agus Moli, Herlin. Ayo, ini Ali Imron ada lagi nih. Bapak Maki, Hoirun Nisa. Wow. Ayo on cam yuk, rame-rame on cam. Soalnya ini ada satu panitia yang bilang, ini gimana mau screenshot ya kalau semuanya pada mati gitu. Iya, belum foto bareng ya. Kita foto bareng dulu nih, mumpung on cam nih. Yuk on cam semua nih. Wes, Cang Robi udah siap nih, Cang Robi nih. Siap-siap Pak Lukman. Oh iya. Diki Ardrianto, ya elah. Kemana aja ini orang ini? Wasiran. Iya, Pak Adi. Pak Lukman jadi anggota ya sekarang ya? Siapa? Pak Lukman. Udah bukan jadi guru lagi? Iya, udah lengser Pak Lukman. Udah dilengserin sekarang saya. Oke itu kepalanya mantep banget. Kepalanya mantep, udah ini Pak Denny. Ilham nih, Ilham Wahyudi. Herlin, Bu Mirna. Siapa tadi namanya? Pak Ade, Pak Rijal, Pak Rifki, kemarin. Pak Irunisa. Ayo, on cam nih masih ada nih. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 lagi. Pada bangun gitu. Pak semuanya Pak. Ayo on camin, bangun, wake up. Mantap kalau TKJ harus move on tuh. Data terakhir Pak Ali ada berapa Pak Ali? Guru TKJ? Data terakhir. Influencer tuh beda ya. Beda influencer beda. Bentar ya. Data terakhir. Ini di Zoom ketahuan ini. Di Zoom. Zoom aja pada males, gimana kita mau pertemuan offline ya enggak? Tuh Pak Jian udah minum nih, sponsor Teh Sosro. Pak Haris mana nih Pak Haris SMK Teknindo Jaya nih? Sudah semua nih on cam, absen lagi nih, masih ada nih Pak Ilham, Bu Herlin, ya. Oke, kalau saya mah, ya apa yang diomongin Pak Ketua ya kita mah sebagai anggota, benar nggak Bapak Ibu? Harus setuju, ya nggak? Benar nggak?
Siapa suruh milih ketua Ya, dia? betul. Makanya pilih ketua saya, insya Allah bebas. Salah sih. Gitu Pak Yadi ya. Betul siap. Atau Cang Robi tuh pilih jadi ketua tuh. Bebas. Bebas, Pak. Iya. Ya. Apapun menjadi sebuah keputusan jadi ketua, wayahnya ikutin. Ini menjadi fokus utama kita di TKJ. TKJ ini kan selama ini teman-teman mungkin ya dulu mah zamannya Pak Yadi atau sebelum Pak Yadi emang masih pada muda-muda ya Pak Yadi ya. Bronx ini Bronx itu ya. Nah sekarang kan emang TKJ angkatan Pak Yadi dan saya dan Cang Robi tua-tua ya. Susah berang sana susah berang sini ya enggak? Makanya dulu Pak Dewas minta ya jadi yang jadi ketua itu adalah yang muda-muda. Ya kemarin yang dipilih itu adalah Pak Ali dan Pak Tanzela. Sama satu lagi siapa Pak Yadi ya? Pak Yudi. Oh Pak Yudi ini Adi, ya. Bina Rahayu. Pak Yudi Rahayu dari apa? Adi. Sama Pak Adi ya. Nah itu akhirnya terpilihlah Pak Ali. Nah inilah Pak Ali Bapak Ibu. Percaya atau nggak percaya inilah Pak Ali. Ya. Dengan beban yang sangat besar. Ya Pak Ali memaparkan sebuah program. Ya Alhamdulillah dia mau dengan resiko, menurut saya sih beresiko besar itu Pak Ali membuat program kayak gitu. Kenapa? Tapi tetap kudu optimis. Setahu saya guru-guru di Kota Depok bukan ngejelekin Bu, dah emang jelek ya Bapak Ibu ya, bukan ngejelekin emang jelek gitu. Saya yang jelek maksudnya, bukan yang lain. Yang lain lebih jelek. Bisa Bay. Ya kalau bukan karena kepentingan pribadi dia malas. Hampir semua SMK kalau nggak kepentingan buat pribadi hampir malas. Yuk silakan cung tangan lah. Siapa yang nggak mau sok. Atau gini dah, buat misalkan yang bersangkutan orang dengan sertifikasi coret aja dari Pak Ali itu nggak bisa Pak, ngeluh nanti sama Pak Ali ya, karena untuk kepentingan pribadi. Nah maksud saya hilangkanlah kepentingan pribadi, tapi ini adalah kepentingan organisasi. Tinggal masalah nanti masalah nanti tentang tadi biaya. Apakah biaya itu mahal atau tidak lah, itu kan bisa kita cari solusi rame-rame kalau untuk organisasi mah. Mungkin yang bisa Bu MC ya, Bu MC Bupati ya, bisa Ya. Pak Yadi Rusnandi bisa di pin nggak? Biar Oke, dia di di spotlight. depan. Ya, di pin kan. Nah, baju ini mungkin adalah salah satu solusi kita mendapatkan duit besar. Ya baju ini dan rencananya kalau saya lihat di agenda itu nanti akan ya mudah-mudahan kita punya baju baru gitulah ya. Mungkin itu salah satu dari keuangan pengurus ya. Amin, Pak Ketua ya, salah satu solusinya. Karena apa? Karena mengandalkan uang dari sekolah untuk pelatihan, kadang sekolah mikir-mikir ya. Buat sekolah itu bukan kalau sekolah biasa kayak kita ya enggak Pak Jian ya, bener enggak? Kayak kita ya mungkin sekolahnya sekolah negeri mah harus punya kompetensi bagus ya kan, tapi sekolah-sekolah kayak kita mah yang penting lulus, bayaran lunas. Nah itu masalahnya ya enggak, itu ya adalah masalah. Dibikin rame lagi Bu MC, jangan saya sendirian, malu. Oke. Botak soalnya. Dibikin rame-rame lagi biar ketahuan siapa yang matiin lagi itu, yang matiin apa? Yang matiin camnya. Kita bikin dia sendirian nanti yang matiin kamera. Nah, ya kan biar ketahuan nih. Di spotlight. Gitu. Jadi biar tahu. Nah, terus apa sih keuntungan atau kelebihannya? Keuntungan kelebihan di TKJ ini kan banyak buat teman-teman ya. Salah satunya saya pribadi pun kemarin mendapatkan siswa saya harus ikut kerja tapi dia nggak bisa apa-apa misalkan kan gitu ya. Dan itu ya bukti bahwasannya ya kita harus upgrade skill. Nah upgrade skill dari mana? Mohon maaf, kalau kita bayar sendiri, modal sendiri, maka apa? Maka kita nggak punya apa-apa. Duit kita ya sayang buat istri kita ya, bagi yang udah nikah. Ya Pak Ahmad Soleh mah itu mah aman, dia sendirian ya Pak Soleh ya.
Ya, tapi ya buat Bisa teman-teman aja yang Pak Ketua. masih muda kayak Pak Ali, mah semangatnya tinggi. Ya nggak, dia nggak ada yang dipikirin anak bini, bener nggak? Dia masih siap dia. Nah itu maksud saya. Ya hayu kita bareng-bareng, jangan hanya ketua sendirian. Saya liatin kalau ketua lagi chat di chat ini bukan marah nih. Yang marah mah ketua harusnya. Ini mah mewakili ketua aja ini mah dia. Ketua chat kagak ada yang ngebales. Sedih banget ya jadi ketua. Nih saya Pak, 2 tahun Pak, begitu. Allah. Sedih Pak. Ya kita mau berontak ke siapa ya kan, tapi kita punya beban besar. Coba kalau saya akan tanya, saya sampling satu-satu ya kalau jadi ketua. Siap gak jadi ketua? Misalkan dari Pak siapa nih? Pak Denny. Pak Denny SMK Muhtadin. Siap gak jadi ketua MGMP TKJ? Siap Pak Lukman. Alhamdulillah. Besok jadi ketua dia. Ya kita tunjuk. Pak Lukman udah jadi ABRI jadi nanya-nanya orang mulu. Enggak Pak, kadang sedih banget kita kalau organisasi kita cuman majunya cuman begini doang gitu loh. Ya sayang, kurang lebih sekitar ada 42 sekolah. Kalau nggak salah ada 3 sekolah yang lagi siap-siap mau mundur. Ya 3 sekolah yang siap-siap mau out dari dunia perpendidikan. Ya yang ada jurusan TKJ-nya. Ya mungkin teman-teman yang ini ya alhamdulillah ya sekolahnya masih bertahan. Tapi yang 3 sekolah ini mau diapain? Besok udah kagak ada siswanya, sudah kagak ada gurunya kepala sekolah juga, ya kan? Apa juga di situ kan kasihan. Ya makanya dengan upgrade ini ya itu akan memacu nanti sekolah bisa lebih baik di masing-masing lininya itu. Terus itu mah intermezzo ya. Pertanyaan yang sebenarnya mah yang ini Pak Ali nih. Silahkan. Ya. Terus selanjutnya terkait masalah pendanaan Pak Ali nih. Pendanaan tadi saya yakin teman-teman insya Allah setuju lah ya untuk pendanaan. 700 berapa tadi? 7,5 Pak, Microtik Academy. Microtik Academy 750. Mohon maaf, anggota ada berapa? Anggota yang terdaftar di Google Form saat ini baru 64. 64, yang hadir 43. Ya. Dikurangi Pak Ali. Pak Ali berapa di situ? Pak Ali saya sendiri 2 dong. 2 berarti ada 41 ya? Kurangi 1, 42. 42 berarti ada 42 yang hadir. Kurang lebih sekitar berapa? 16 ya? Berapa? Yang nggak hadir? Dikurangi MC. Jangan 40. MC wajib masuk Pak Yadi. Kita kekurangan ini batangan mulu kita. Aduh. Oh berarti MC jadi anggota TKJ ya? Wajib itu kehormatan. Wajib bukan apa-apa. Penting ini. Wanita dalam TKJ itu ibarat tahu nggak? Menemukan berlian dalam sungai. Susah. Beliau anak TKJ Pak. Siapa? Itu Fatih anak TKJ. Iya. Guru dari mana ya. Pak? Bukan guru. Makanya kata Pak Lukman tadi MC-nya jadi siswa. Anggota kehormatan TKJ MGMP katanya. Subhanallah. Siswi dari SMK TKJ Teladan. Ya, Pak Tia. Subhanallah. Nomor WA jangan lupa ya WA nanti. Nah, dari 750 tadi mungkin kita bisa prosentasekan anggap setelah dari RAB-nya Pak Ali contoh lah Pak Jiad berapa, di hotel di sini berapa, total berapa ya kan. Kita bareng-bareng nih dari teman-teman yang ada di sini, saya yakin pada punya rekanan perusahaan lah, saya yakin. Yuk saya pengen gratis jujur aja. Semua yang nekel ada perusahaan atau sponsor. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Setuju dong. Setuju. Yuk. Setuju. Coba kita ulangi. Setuju Pak, gratis pulang dapat transport. Ya gratis pos transport terus dapat alat, setuju nggak? Pasti setuju banget. Setuju. Wah setuju banget. Ya nggak? Pulang-pulang dapat alat, ya kan sekolah cuma ngasih transport doang, ya elah seneng banget. Tapi kan semua kegiatan ini kan harus kerja keras. Kita cari sponsornya. Kira-kira panitia butuhnya berapa ratus juta? Ayo kita bareng-bareng kita cari sponsor sekian ratus juta. Lah elah TKJ mah orang-orang pinter, jago ngibulinnya. Saya yakin lah. Jago berbohong lah TKJ mah. Apalagi RAB bisa dikecak-kecak ya beres TKJ mah. Ya kan gurunya kita kan guru di sono no.
Tapi Pak Yadi mah orang jujur, tenang baik. Bongkar dong, Mbak. Jangan bongkar-bongkar. Isa we Pak Tajela. Gitu, jadi Pak Ketua kira-kira punya programnya itu jangka pendeknya itu pelatihannya kapan? Nah itu yang pertama ya kan. Terus kira-kira kita ada berapa perusahaan yang atau berapa sponsor yang bisa bergabung dengan kita? Ayo kita tentukan. Kalau saya sih jangan di Depok ya, Bapak Ibu ya. Puncak minimal ya main ya. Minimal ke puncak, pasti setuju udah langsung gini Pak Jian. Oke. Erlangga udah senyum, aduh. Gue udah di pinggir kali mulu sekolah, masa iya nih. Ya nggak Pak Erlangga ya. Aduh, sedih kalau kita di sekolah mulu mah ya, kita butuh refreshing ya. Apalagi Pak Mahmud dia nggak depan setu mulu Pak Mahmud ya. Itu ya Setu kita babakan. siapkan. Ya. Itu babakan. Nggak tahu setu mana itu. Jadi seperti itu. Ayo teman-teman. Kalau kita siap memajukan TKJ, ya jangan hanya pengurus yang jalan, ya kan? Tapi ya kita juga saya juga sebetulnya pengurus. Ya maksudnya dari Pak Ali nanti orang yang punya potensi di sini sekarang yang mau bantu, ayo kita rekrut Pak Ali untuk kegiatan yang Pak Ali sekarang. Kegiatan ini kita rekrut, ayo seperti apa? Karena kita membutuhkan kos yang sangat besar. Kalau 750 lumayan besar juga, itu kisaran sekitar 50 jutaan ya Pak. Bener nggak? Ya kalau semua ikut ya, bisa jadi. Iya. Ya kalau itu per orang. Pak Tanzela aja di sekolahnya itu ada 7 guru kalau nggak salah ya Pak. Iya benar. 7. Iya 7 guru. Di saya 4 guru. Ya kan, Pak Yadi berapa guru? Wah, Ada 5. Ratusan maksudnya ya minimal kalau ada dana partisipasi hanya kecil Pak Ketu, karena apa? Dalam satu sekolah itu kan banyak, ya kan? Ya kita menginginkannya nggak perwakilan gitu Pak Ketu nih. Bila perlu kita semua guru TKJ ikut gitu. Untuk pelatihannya kita semuanya Zoom meeting misalkan, karena sekolah juga takut kan. Misalkan nanti pas ujiannya kita di mana, hayu gitu, atau seperti apa, atau dibuat skema yang lebih enak. Nah itu untuk masalah masalah program di skill di TKJ-nya. Terus Udah cukup kali ya? Udah 3:30 sih. Cukup ya. Saya tanggapi ya. Terakhir berarti ya sebagai Kesimpulan lah ya Kak. Oke. Sebelum kesimpulan ini nanggapi. Tadi kan Pak Lukman itu ada pertanyaan yang terselip di samping meramaikan suasana gitu ya. Tuh abis meramaikan suasana langsung lupa lagi sama dunianya, nelpon lagi. Kayak tugas Ani udah cukup nih gitu. Oke, terima kasih banyak buat Pak Lukman yang udah mencairkan suasana. Terima kasih buat semuanya yang tiba-tiba langsung ngebangun, wah ada on cam ada Pak Lukman gitu ya. Beda gitu ya hawanya Pak Lukman sebagai ketua BKK yang sangat dikenal, dan saya juga akan mengikuti jejak beliau, insya Allah akan terus dibimbing lah. Oke, saya pengen nanggepi beberapa hal. Saya paham, pasti masalahnya ada di duit gitu ya. Tadi Pak Lukman berapa kali sounding saya, bisa nggak 250.000 ini kalau bisa, ini luar biasa ya. Rencananya adalah bisa nggak dibuat gratis, ditambah dapat transport, terus dapat alat. Waduh. Nggak menutup kemungkinan bisa sih, karena track recordnya Pak Lukman selalu ngelakuin itu gitu. Saya tahu gitu ya, berapa event-event besar yang dia handle. Cuma kalau emang itu bisa silakan. Kalau Bapak Ibu, saya kasih bocoran ya. Boleh nggak ya saya bocorkan ya Pak Lukman? Kayaknya sensitif sih. bocorin aja nggak apa-apa. Bocorin aja nih. Jangan ada dusta di antara kita. Oke. Biar teman-teman tahu tugasnya berat jadi ketua. Makanya jangan ngada-ngada. Nah itu kata Sopo Jarwo. Oke. Kalau misalkan ini sebenarnya yang disinggung Pak Lukman adalah Mikrotik Academy ya, karena anggarannya bisa 150.000. Yang pertama, kalau misalkan mau direalisasikan dengan nol cost, bahkan bisa dapat transport dan dapat alat, bisa aja kalau misalnya kita punya sponsor yang besar bisa mendanai kita semua. Nah masalahnya sponsor ini siapa? Oke, saya kasih open. Siapapun Bapak Ibu yang bisa memasukkan sponsor ke acara ini, spesifik Mikrotik Academy aja deh.
Berarti yang berbicara di 250.000 tadi orang-orang yang ikut Mikrotik Academy. Karena nggak semuanya bisa jadi, walaupun harapan saya semuanya. Misalkan Pak Lukman bisa menghadirkan sponsor 2 gitu dengan dana besar sekian. Dan Bapak Ibu lain bisa mendapatkan sponsor juga, silakan. Dan saya kasih benefit Bapak Ibu sekalian, siapapun yang bisa mendapatkan sponsor, saya kasih beberapa persen untuk masuk kantong pribadi Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak cuma capek nyari sponsor, kenalan, ini Pak dapat sponsor untuk mendanai ini sekian juta, tapi saya bisa kasih berapa persen untuk uang lelahnya Bapak Ibu, silakan. Biar di samping Bapak Ibu ngasih suatu sponsor untuk mendanai secara gratis, bahkan bisa dapat alat, saya juga memberikan hadiah buat Bapak Ibu buat mencari sponsor. Biasanya itu yang Pak Lukman lakukan. Itu saya bocorin tuh Pak. Gak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa Pak. Emang kalau acara event besar mah kan buat kita semua Pak. Kalau kita hanya, mohon maaf ya, mencari keuntungan mah jauh sekarang mah. Kita dikenal dulu, setelah dikenal, wah untung di mana-mana, tenang aja, sok teman-teman juga pasti ini. Saya yakin di sini Pak Ali pada diem aja, pada diem. Nanti dah pas udah kumpul dah, wah pecah dah, liatin dah. Ya, karena orang-orang saya tahu nih orang-orang di sini nih, makanya saya minta suruh on cam ngapa? Ini orang-orang yang saya kenal nih, oh iya orangnya nih. Ini orangnya nih, ya itu kenal, ya dia cuman apa, ya mohon maaf di sini masih memandang Pak Yadi, ya malu-malu dia, makanya mungkin karena MC-nya perempuan, jadi jaim gue ntar kalau salah ntar diginiin lagi sama Patiah gitu, gitu, ya itu sih apa menurut saya sah-sah aja, kalau bisa 70% yang bawa sponsor, ya kan? 30% buat MGMP TKJ. Nah, sok dah pasti rajin nyari duit. Ya, silakan. Saya openkan begitu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya rekanan, bisa mendatangkan sponsor, ada persenan khusus yang masuk ke MGMP atau ke Bapak Ibu sekalian untuk kepentingan kita bersama lagi. Ya, betul. Setuju. Untuk kepentingan bersama, tidak diuntungkan individu. Misalkan saya nih punya program besar nggak? Pak Lukman saya udah bocorkan saya juga dan di awal waktu saya tuh sempit Pak. Saya pengen atas kepedulian saya untuk membangun ini, saya ngajar di beberapa tempat dan praktisi dan juga ngampus juga Pak. Coba kalau Bapak Ibu support itu silakan. Dan saya pengen balik ke ini Pak, masalah tadi Pak Lukman bilang ya uang dari event. Nah itu yang dilakukan sama pengurus sebelumnya itu bagus ya, silakan nanti kita teruskan. Cuma yang udah Bapak Ibu sekalian nih, ya ini informasi pribadi dari saya ya. Ketika event dijalankan, kalau motor utamanya karena uang, output yang saya rencanakan untuk upgrading skill jauh Pak. Itu yang saya kadang saya lihat ya. Siapapun bergerak karena untuk mencari keuntungan. Ini saya nggak masalahkan, cuma biasanya, misalkan saya merencanakan event upgrading skill, bukan sekedar exam lulus, tapi lulus di atas predikat yang baik. Cuma dari awal ada nggak keuntungan pribadi untuk kita? Keuntungan pribadi adalah naikin skill, Pak. Tapi kalau misalnya dari awal untuk mencari keuntungan-keuntungan recehan dan sebagainya, yang udah-udah, saya nggak, yang udah-udah bukan hanya di guru, tapi di peserta, di government dan lain sebagainya, ilmunya kurang, Pak. Saya minta tolong keseriusannya untuk mencari ilmu, ataupun di belakangnya ada keuntungan, silahkan ambil. Cuma dibuang pemikiran-pemikiran setiap event harus ada benefit berupa money oriented. Saya pengen, nggak apa-apa, saya keras aja ngomong ini, karena saya pengen kepedulian MGMP 3J Depok naik skillnya. Tapi kalau misalkan ada keuntungan, silakan Pak. Jangan sampai tanamkan di diri kita, di organisasi adalah money oriented. Itu. Tapi kalau ada, silahkan. Itu ya, maaf kalau saya keras. Yang kedua, untuk kas. Misalkan ada sekolah yang nggak setuju, nggak masalah. Yang saya butuhkan sekarang, silakan info ini di-share dulu ke Bapak Ibu sekalian. Saya ingin dengar langsung dari Capsec-nya, masalahnya, keterberatannya apa, biar langsung komunikasikan, bukan ke anggota. Tugasnya saya lah sebagai ketua untuk komunikasi. Jadi, jangan sampai pesimis dulu kalau ini bakal fail. Kita coba dulu dorong, kas ini ya mungkin kecakapan bicara, jangan diganti iuran, silahkan. Yang jelas uang ini untuk kepentingan organisasi,
Semisal ada kepala sekolah yang nggak setuju, komunikasikan dengan saya, kita cari jalan keluar yang lain, seenggaknya kita udah punya usaha. Seperti itu dari pendapat saya gitu ya. Semoga Bapak Ibu jangan pesimis dulu, kita jalan dulu Pak. Even Bapak Ibu di rongrong masalah gara-gara MGMP, komunikasikan ke saya. Biar saya yang komunikasi dengan MKKS atau Kepsek itu. Itu yang kedua. Dan terakhir, langsung kesimpulan berarti yang terakhir ya. Itu. Terima kasih lagi buat Pak Lukman atas kecairan suasananya yang nggak bisa saya buat. Ternyata lebih cair dengan Pak Lukman. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu belum akrab dengan saya, cuma saya berusaha untuk bisa akrab dengan Bapak Ibu. Kita sama-sama bersinergi untuk mewujudkan MGMP ini jadi organisasi yang mewadahi, memfasilitasi perkembangan guru dan siswa dan bisa dapat benefit baik siswa dan guru. Gitu ya. Itu harapan-harapannya. Kesimpulan terakhir saya pengen ngutip satu hal tadi ya yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ini agak keras. Karena ini titipan juga dari para teman-teman saya, instansi yang di luar sana, pekerja, beliau bilang begini. Banyak siswa yang hafalan ya. Pak Lukman saya bercandanya ya emang kita jelek termasuk saya gitu lah. Kita menghasilkan lulusan yang kurang baik gitu. Nah, saya mengutip satu hal. Kita dan Bapak Ibu sekalian, kita adalah pengajar, sepakat sampai sini. Tugas kita adalah mengajar. Apa yang diajarkan? Materi-materi yang mendukung di jurusan TKJ. Tapi kalau misalkan yang kita ajarkan adalah materi-materi yang usang, tidak bisa keterserapan itu masuk ke dalam industri IT, tolong jangan tutup diri, jangan cepat puas juga, karena materi yang kita saat ini adopsi bisa jadi adalah ketinggalan. Gitu ya. Makanya tugas MGP adalah memfasilitasi untuk upgrading skill itu. Itu poin yang saya pengen angkat dari organisasi ini. Mengupgrade skill kita, termasuk saya pribadi, dari orang-orang hebat yang akan datang. Mungkin itu penutupnya adalah, penutupnya Fatia. Oke, baik. Terima kasih Kak Lukmanul. Terima kasih Kak Ali. Udah berubah jadi panggil Kak ya, maaf. Oke, alhamdulillah akhirnya acara ini selesai berjalan dengan baik. Nah, semoga yang mendengarkan terkait pembahasan-pembahasan dari Bapak Ali, semoga yang disampaikan dapat dimengerti ya gitu. Mungkin kalau misalkan perlu notula hasilnya bisa minta dari Kak Ali. Oke, selanjutnya saya tutup rapat MGMP hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Foto Yudi. bareng jangan lupa. Ya, baik. Nanti. Setelah doa ya, Pak. Bapak Lukman. Ya. Pak Yudi. Pak Yudi, silakan. Pak Yudi silakan. Silakan Doa Pak ya, Yudi, Pak. Kawan. Untuk memimpin doa. Ditunggu. Semoga kesabaran kali bisa. Aduh, masih di depan, masa disuruh doa. Dia baru masuk langsung doa. Ditunggu melipir. Cocok. Ditunggu melipir ya. Saya tunjuk ya Pak Yudi karena telat untuk mimpin doa. Hukuman dari ketua, ayo doa. Ya doa makan Pak Yudi. Kita tunggu. Sambil menunggu Pak Yudi melipir, oke, kita foto-foto Jangan dulu. doa tidur, jangan. Oke, baik. Mungkin para Nyalakan cam lagi ya. Yuk. ya bisa nyalakan Pak cam dulu. Lukman turunin lagi resennya Pak. Ayo nyalakan kita foto bareng. Bapak Agung mungkin bisa nyalakan kameranya. Bapak Ilham, Ibu Mirna, Bapak Diki, Bapak Paki. Siapa yang mau ngambil? Ayo Bapak Ibu dibuka camnya Bapak Ibu. Hasilnya tolong dikirim ya Pak Ali. Foto nih mumpung di videoin. Oke. Baik. Kali yang screenshot ya? Ya. Nyalakan ya. Saya tunggu 5 detik buat nyalakan kamera. Pak Satria, buka Pak Satria. Ayo, mau foto nih. Buka, saya ada 2 nih Pak. HP saya tuh agak bisa. Oh, ada 2, pantesan. Oke. Jadi saya foto, dan ini ada 2 slide. Slide pertama dulu, 1, 2, 3 senyum. Oke, slide kedua, bentar ya. 1, 2, 3, smile. Thank you. Oke, kembali ke acara terakhir. Apa Pak Tia? Pak Yudi udah siap belum untuk berdoa? Ya, ayo kita berdoa. Ya. Udah siap ya Ini Pak? udah mau jalan lagi nih. Silakan Pak Yudi. Ya. Semoga apa yang tadi kita bicarakan bersama, apa yang kita niatkan
niatkan bersama. Semoga bisa segera terwujud dan MGMP TKJ ini bisa semakin besar, semakin tumbuh, ya. Guru-gurunya juga semakin sukses jadi guru, ya. Amin. Kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Gak pakai panjang doa, kita ucapkan aja hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima wabarakatuh. kasih atas Tutup bapak-bapak kamera dan dulu. Oke, boleh. Terima kasih sekali lagi atas bapak-bapak dan ibu-ibu atas partisipasinya hari ini. Dan saya sekarang mohon maaf apabila ada kekurangan dari MC sendiri maupun pada rangkaian acara. Mohon maaf sekali lagi. Saya undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.